Hey ho pop gengs. 1, 2, 1, 2. Jalan di tempat. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Lihat manusia latihan baris berbaris dan terlibat dalam kegiatan militer sih udah biasa. Yang luar biasa itu kalau ketemu hewan yang handal di medan perang, bahkan berjasa menyelamatkan nyawa manusia. Keterlibatan hewan dalam dunia militer memang telah berlangsung sejak zaman prasejarah. Dan hewan bersepatu, kuda, adalah yang paling kuno dan menjadi primadona. Namun saat melihat lebih luas, hewan seperti kucing, kelelawar, bahkan lumba-lumba ternyata pernah ikut andil dalam pertempuran manusia. Beberapa dari mereka memiliki keahlian, meski ada juga yang hanya dimanfaatkan sebagai senjata. Hewan berjasa pertama yang telah menyelamatkan manusia dari ledakan ranjau adalah mamalia yang sering dianggap sebagai hama, tikus, bernama Magawa. Tikus kantung raksasa Afrika ini bekerja di bawah arahan Badan Amal Apopo yang melatih tikus yang dikenal sebagai Herorets untuk mendeteksi ranjau darat di Kamboja sejak tahun 1990-an. Dilansir dari BBC, diketahui ada jutaan ranjau darat yang ditanam selama Perang Saudara di Kamboja pada tahun 1970 hingga 1980-an. Dan Magawa yang bertubuh mungil dengan panjang 70 cm dan berat 1,2 kg telah berhasil mengendus setidaknya 71 ranjau darat dan amunisi yang tidak meledak. Sekali menjalankan tugas, Magawa mampu berlari melintasi area seukuran lapangan tenis hanya dalam waktu 20 menit. Sementara manusia dengan detektor logam baru bisa menyelesaikannya dalam waktu 1-4 hari. Selama 5 tahun karirnya, Magawa telah membersihkan ranjau dari tanah seluas 225.000 meter persegi atau setara dengan 42 lapangan sepak bola. Berkat kontribusinya mengurangi resiko cedera manusia, Magawa dianugerahi medali emas PDSA dari Inggris. Dan tepat pada tanggal 5 Juni 2021 kemarin, hewan pengarat ini resmi pensiun di usianya yang ke-77 tahun. Sebagai apresiasi atas pengabdiannya, ayo kita beri Magawa penghormatan. Hormat! Gerak! Selanjutnya, hewan yang telah lebih dulu populer di kancah permiliteran tentu saja adalah sahabat manusia, anjing. Digunakan sebagai pengintai, penjaga, dan pelacak dalam misi militer. Karena kemampuannya untuk mengendus bau musuh dan memberi peringatan kepada rekan militernya sangat berguna dan dibutuhkan. Anjing yang paling sering digunakan biasanya adalah jenis German Shepherd atau yang dikenal juga sebagai anjing gembala. Memiliki ukuran tubuh dewasa antara 60-65 cm dengan berat 30-60 kg. Relatif tidak memiliki banyak variasi warna, pada umumnya hanya hitam dan coklat. Karakternya yang penurut dan kecerdasan yang tinggi membuat anjing yang bertelinga tegak ini mudah dilatih. Tak jarang tubuh mereka akan dipasangi kamera untuk mengintai wilayah musuh dan akan langsung menyerang bila mendeteksi ancaman. Saking hebatnya nih, sekitar 10.425 ekor anjing pernah dilibatkan dalam Perang Dunia II. Beberapa nama bahkan sangat terkenal seperti Chips, anjing dari Arkansas, Amerika, yang berhadapan dengan senjata api dalam usaha menangkap tentara Italia. Juga Smokey, anjing Yorkshire Terrier kecil yang membimbing tentara Amerika Serikat menuju tempat aman saat pengeboman Jepang. Dan untuk menghormati dedikasi mereka selama perang, salah satu pemakaman hewan peliharaan di kota Hillsdale membangun suatu monumen yang diabadikan untuk anjing-anjing dinas militer. Wah, angkat topi deh untuk mereka. Menyusul popularitas rivalnya pada Perang Dunia Kedua, hewan berbulu gemoy menggemaskan yang banyak dijadikan peliharaan, kucing, ternyata juga memegang peranan penting. Kamu mungkin gak bakal menyangka kalau hewan mageran yang suka menjilati tubuhnya ini tergabung dalam pasukan militer. Memang tidak seheroik anjing-anjing yang berada di garis depan medan pertempuran, namun upaya kucing di balik layar menjaga persediaan makanan para prajurit patut diacungi jempol. Kucing-kucing militer punya pertempurannya sendiri melawan para tikus yang dikhawatirkan mencemari dan menghabiskan cadangan makanan yang menjadi sumber energi utama. Selain itu, mereka juga piawai memberi terapi menenangkan pada tentara usai perang. Satu yang paling melegenda adalah kucing hitam putih pemburu tikus bernama Oscar yang pertama kali berlayar di kapal perang milik Nazi Jerman, Bismarck.
lalu berpindah ke kapal perang musuh HMS Cossack milik Inggris. Dan ketiga adalah HMS Ark Royal. Kucing pelaut ini harus pindah kapal perang sebanyak 3 kali karena kapalnya selalu diserang dan tenggelam. Beruntung bin ajaib, selama 3 kali insiden kapal tenggelam, Oscar selalu saja selamat, ditemukan mengapung berpegang pada kayu. Ia lalu dijuluki Unsinkable Sam atau Sam yang tidak bisa tenggelam. Punya nyawa 9 emang beda ya. Kalau hewan satu ini nggak perlu takut tenggelam karena habitatnya memang di lautan. Gimana? Ya, yang namanya perang tentu saja tidak hanya berkutat di darat, karena bisa terjadi juga di lautan. Dan soal urusan perang di laut, lumba-lumba menjadi hewan yang paling bisa diandalkan karena kecerdasannya. Memiliki volume otak lebih besar dari manusia, jadilah mereka dipekerjakan dalam operasi angkatan laut. Dilatih untuk misi pengintaian, seperti menemukan ranjau musuh atau penyusup. Tidak jarang mereka juga bertindak sebagai penyelamat yang menolong tim jika tenggelam. Bersama dengan anjing laut, lumba-lumba telah dilatih untuk keperluan militer sejak 1960. Di bawah program Mamalia Angkatan Laut Amerika Serikat yang berbasis di San Diego, California. Melibatkan setidaknya 85 lumba-lumba dan 50 anjing laut. Sayangnya kedua hewan ini kadang juga sengaja dipasangi peledak dan dikirim mendekati kapal musuh. Kok tega sih manusia? Padahal sudah ditolong. Sementara di udara, perlakuan yang sama juga menyasar hewan malam kelelawar. Dikembangkan pertama kali oleh Amerika Serikat menjelang akhir Perang Dunia II. Bom kelelawar adalah cara yang bisa dibilang licik sekaligus kejam yang digunakan oleh militer untuk mengubah mamalia terbang yang lucu menjadi pembawa kekacauan dan kehancuran. Ide gila ini datang justru bukan dari seorang anggota militer, melainkan dokter gigi bernama Little S. Adam yang ingin membalas dendam kepada Jepang pasca serangan dahsyat yang terjadi di Pearl Harbor. Idenya didukung oleh mantan ibu negara Amerika Serikat saat itu, Eleanor Roosevelt. Kelelawar dipilih karena dipercaya mampu membawa beban hampir 2 kali lipat dari berat badan mereka selama penerbangan. Ditambah dengan perilaku nokturnal yang membuatnya sempurna untuk menyusup ke atap-atap rumah saat malam. Dan Jepang yang mayoritas bangunannya terbuat dari jerami dan kayu akan hangus terbakar. Akibat rencana konyol ini, ribuan kelelawar ditangkap. Meski pada akhirnya proyek ini dibatalkan dan diganti oleh bom atom. Dan masih dari udara, ada juga hewan bersayap paling setia, merpati, yang keberadaannya patut disyukuri. Berkat otot dadanya yang kuat, merpati bisa terbang dengan kecepatan 100 km per jam. Didukung kemampuan untuk menemukan sarangnya kembali, walau telah pergi berpuluh-puluh kilometer jauhnya. Jadi nggak heran kalau zaman perang dulu, hewan ini bergabung dalam dunia militer dan dijadikan pengantar pesan. Pesan-pesan yang disampaikan oleh merpati membuat banyak keputusan penting selama terjadinya perang. Seperti yang terjadi pada 4 Oktober 1918. Seekor merpati bernama Cher Emmy tetap terbang menempuh jarak sejauh 40,23 km dan mengudara selama 65 menit. Dengan kondisi dada terluka dan satu kaki yang hampir patah demi menyampaikan pesan. Aksi heroiknya ini berhasil menyelamatkan 194 tentara Amerika Serikat. Hebat ya, merpati sebagai tukang pos terpercaya memang benar adanya, membawa semua pesan tepat pada tujuan. Kamu nggak mau coba kirim surat ke doi lewat merpati?